Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin di antara kita ada yang sudah pernah mendengar, ataupun di antara kita itu masih ada yang masih merasa asing dengan satu nama, yaitu Djoko Darmono. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang penyair barisan puisi yang sangat-sangat sederhana. Namun, ketika barisan puisi itu kita rasakan kesederhanaan syairnya, itu berbanding terbalik dengan makna yang tertuang di dalam puisi tersebut. Makna yang terkandung sangat-sangat dalam di balik kesederhanaan syair itu. Salah satu puisi yang berjudul Aku Ingin tertulis demikian. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya debu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah ungkapan cinta yang tidak main-main yang diungkapkan oleh penyair ini ingin benar-benar menuangkan perasaannya yang tulus, setulus cintanya kayu kepada api, meski api itulah yang nanti menjadikannya dia abu. Namun di dalam abu itulah penyatuan cinta sejati antara kayu dan api terjadi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah sebuah gambaran cinta yang utuh, cinta yang total, dan cinta yang sungguh yang terjadi di dalam gambaran kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku, perwujudan keutuhan dan kesungguhan cinta yang diungkapkan oleh penyair tadi membawa kita di dalam perenungan kita pada saat ini, di mana kita tahu cuplikan Matius 27 ayat 11 sampai dengan 26, di sana dikatakan Yesus pada saat itu ada dalam masa pengadilan yang sangat memalukan di hadapan Pilatus, seorang wali negeri itu. Ketika kita tahu di dalam masa pengadilan itu, Yesus sama sekali tidak membuka mulutnya. Yesus sama sekali tidak memberikan jawaban apapun ketika pada saat itu Yesus dihadiri dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Yesus tetap menutup mulutnya. Yesus tetap tidak memberikan jawaban apapun di dalam setiap pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan oleh Pilatus. Bapak, Ibu, dan saudaraku, seakan-akan pada saat ini Yesus itu membiarkan Pilatus di dalam kebimbangannya, membiarkan para imam meluapkan kebenciannya, dan membiarkan rakyat itu meneriakkan kematiannya. Jalan sengsara yang ia ambil bukanlah sebuah kebetulan semata, tapi itu adalah sebuah pilihan yang dengan sadar dia putuskan sebagai seorang sosok yang mencintai manusia. Jalan salib itu bukanlah kesialan yang tidak disengaja, namun jalan pembuktian cinta Allah yang menyapa manusia. Sekilas cinta Yesus itu sederhana dan sangat sederhana sekali. Namun dia mewujudkan itu dengan upaya yang sangat tidak sederhana. Penghayatan ini yang seharusnya membawa kita melihat dalam dan memasuki minggu-minggu Palmarum ini. Apalagi penghayatan itu disuguhkan dengan keberadaan lingkungan yang saat ini tengah diperhadapkan dengan wabah COVID-19 atau yang sering kita kenal sebagai virus corona. Virus yang saat ini sedang mewabah, virus yang saat ini sedang merajalela. Ajakan untuk mencintai secara utuh dan sungguh
merupakan cerminan kita memasuki pekan suci. Ajakan untuk mencintai dalam keheningan, ajakan mencintai dalam kesederhanaan, merupakan wujud keseriusan kita di dalam menghayati cinta Tuhan dalam kehidupan ini. Saudaraku, mencintai itu tidak rumit. Mencintai itu hanya perlu memberi diri kepada sosok yang kita cintai tanpa kita mengharapkan apapun dari dia. Karena mencintai itu memberi diri, bukan memuaskan diri. Mari belajar mewujudkan cinta yang sederhana. Mari mewujudkan cinta yang tidak rumit. Mari mewujudkan cinta yang sungguh dan tulus dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari bersama kita merespon renungan pada saat ini dengan kita bersama bernyanyi dari pujian bahasa cinta. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita bersama-sama mewujudkan, menyatakan keseriusan iman kita kepada Tuhan dengan bersama kita menyatakannya di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama
mengumpulkan persembahan sebagai bentuk rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Dasar persembahan yang akan melandasi kita di dalam kita mengumpulkan saat ini ditulis di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari bersama kita mengumpulkan persembahan dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari bersama kita masuk di dalam kita bersama saat ini. Mari kita mengambil saat teduh, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengajari kami arti cinta yang sesungguhnya. Mengajari cinta dengan sebuah kesederhanaan. Mengajari cinta dengan sangat-sangat dibumbui makna yang terdalam. Cinta itu tidak rumit. Cinta itu hanya perlu memberi diri, bukan menuntut kepuasan diri. Ajari kami Tuhan untuk memberikan diri kami sebagai bentuk rasa cinta kami terhadap Engkau dan juga terhadap setiap sesama dan ciptaan di dunia ini. Kami percaya Tuhan menguatkan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami menyerahkan keadaan negara Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Kediri, yang pada saat ini kami merasakan kekhawatiran, kami merasakan kecemasan sebagai manusia yang biasa. Di tengah-tengah wabah COVID-19, Tuhan kami memohon kuasa-Mu berkenan terjadi dalam kehidupan bangsa negara ini. Engkau berkenan untuk membersihkan, Engkau berkenan untuk menjadi benteng yang kokoh, Engkau menjadi sumber keamanan ketentraman kami, sehingga ya Allahku, kami benar-benar merasakan kedamaian, kami merasakan kesejahteraan, kelegaan karena karya Tuhan yang terjadi. Kami sebagai manusia-manusia pada saat ini, ajari kami Tuhan untuk juga tetap setia, mengandalkan pikiran logika kami, agar kami mau taat dengan segala himbauan-himbauan pemerintah. Kami mau dengan setia mewujudkan setiap keamanan bagi diri kami, keluarga kami, maupun masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keberadaan gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Jatiringin, dengan segala dinamikanya, dengan segala pelayan-pelayan yang ada, memohon berkat Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan kepada kami. Menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, Tuhan berkenan menyucikan dan mengurapinya. Ajari kami Tuhan untuk menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus nyata di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam kuasa-Mu, di dalam Kristus Yesus, harapan, doa, dan syukur kami haturkan. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari bersama kita pulang, mari kita bersama melanjutkan kehidupan kita dengan segala apa yang telah kita terima, dengan segala pesan, dengan segala
petunjuk yang telah Tuhan nyatakan di dalam ibadah saat ini. Mari kita bersama mewujud nyatakan itu dengan nyata dalam kehidupan kita. Di tengah situasi apapun, Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Kidung Jemaat 343. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus? Biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita Sang Penebus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, bersama-sama terimalah berkat darinya. Kasih karunia, damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus mengalir membersamai kehidupan saudara sebagai pribadi-pribadi yang akan mewujudkan cinta dengan sungguh total saat ini kekal selamanya. Amin.